Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di kota Chu, di ruangan tenang Gua Luofeng, salah satu lantai menara bintang, Luofeng menatap 3 bagian bahan biologis lapisan kekacauan sempurna di depannya, yaitu sebuah batu besar, 3 sisik perak, dan sebuah dahan patah yang besar. Bahan biologis lapisan kekacauan sempurna benar-benar sulit dikumpulkan. 10 miliar pasir kosmik untuk 1 porsi, dan setelah sekian lama, aku hanya mengumpulkan 3 porsi. Luofeng mendesah dalam hati. Coba saya periksa. Telapak tangan Luofeng bagikan pisau, dan dengan gerakan ringan, ia memotong bubuk batu, serpihan sisik, dan serpihan daun. Ia kemudian menguraikannya satu persatu untuk mempelajari komposisi paling dasar mereka. Luofeng melihatnya. Komposisi paling dasar dari bubuk batu juga merupakan bentuk trinitas. Partikel abu-abu berisi pola rahasia hukum kekacauan dan 2 partikel abu-abu yang tercampur dibungkus di dalamnya. Keduanya berwujud trinitas, tetapi burung berbulu emas lebih lincah, sedangkan trinitas batu lebih substansial. Luofeng merenung. Ketiga material yang baru diperoleh semuanya dalam bentuk trinitas, tetapi mereka sedikit berbeda. Perbedaan kecil tersebut membuat bentuk akhir yang lengkap menjadi sangat berbeda. Luofeng mulai memahami, dan pemahamannya tentang bentuk trinitas pun perlahan membaik. Tapi ini terlalu rumit, pikir Luofeng. Meskipun kehidupan spiritual Luofeng telah mencapai puncak alam kekacauan, dan kehidupan fisiknya telah mencapai puncak alam kekacauan, ia masih merasa bahwa trinitas terlalu misterius, terlalu sulit untuk memahami esensinya. Scene berganti di sebuah istana misterius yang tidak ada di dunia nyata, melainkan merupakan bangunan khayalan. Banyak pikiran kuno berkumpul di sini. Luohe, transenden alam kekacauan baru-baru ini mengumpulkan bahan biologis lapisan kekacauan sempurna. Apakah bahan biologis lapisan kekacauan sempurna ini memiliki kegunaan khusus yang tidak kita ketahui? Kata sebuah pikiran. Saya memiliki makhluk lapisan kekacauan yang sempurna. Saya telah mempelajarinya dengan seksama. Makhluk itu hanya memiliki struktur tubuh yang sedikit istimewa. Makhluk itu mengandung beberapa misteri tentang asal mula kehidupan dan asal mula materi, kata pikiran lain. Luohe ini menciptakan metode rahasianya sendiri untuk memurnikan tubuhnya. Metode rahasianya agak mirip dengan metode makhluk-makhluk di lapisan kekacauan. Dia harusnya mempraktikkan asal mula kehidupan dan asal mula materi untuk memurnikan tubuhnya. Dan ilmu pedangnya juga harus mencakup asal mula kehancuran, kata pikiran lain lagi. Seseorang di alam kekacauan primal yang mempraktikkan 3 jenis asal. Anak kecil ini benar-benar sombong. Yang pasti dia mengumpulkan bahan biologis lapisan kekacauan yang sempurna, dan tidak ada yang istimewa tentang bahan-bahan itu. Informasi selanjutnya adalah leluhur alam salju menukar mayat binatang gunung unta dengan cara apapun. Binatang gunung unta adalah bentuk kehidupan khusus yang dibudidayakan oleh leluhur Yanfeng yang mengumpulkan garis keturunan Hunyuan. Binatang gunung unta juga mengandung garis keturunan Hunyuan yang sangat langka. Leluhur alam salju mempraktikkan sutradara menetes dan juga memahami ke-6 cabang asal-usul kehidupan, mencapai alam darah menetes sebagai alam. Namun, ia belum mampu menembus ke tingkat kedua Raja Dewa. Ia seharusnya berencana untuk menggunakan garis keturunan Hunyuan untuk berlatih. Teruslah amati,
Jika dia benar-benar dapat menguasai terobosan dengan bantuan garis keturunan Hunyuan, kita dapat mengundangnya untuk menjadi salah satu dari kita. Informasi selanjutnya adalah bahwa Raja Iblis Salju dari negara kuno Guntur telah kehilangan kendali dan melahap tubuh asli Raja Guntur. Raja Guntur kehilangan tubuh aslinya dan senjata pamungkas Raja Guntur yang merupakan kehilangan besar. Raja Guntur tidak akan pernah menyerah, kata pikiran yang lain. Saat ini mereka sedang bertukar informasi. Makhluk kuno ini diam-diam mengamati benua asal. Setiap kesempatan berharga atau harta karun yang kuat akan menarik perhatian makhluk kuno, dan mereka bahkan mungkin langsung merebutnya. Tentu saja, Luo Feng sekarang hanya mengumpulkan beberapa bahan biologis lapisan kekacauan yang sempurna, yang tidak dipandang rendah oleh makhluk-makhluk kuno ini. Hal lain adalah bahwa Luo Feng juga berada di ibu kota Zhou, dan makhluk-makhluk kuno ini tidak memiliki keberanian untuk pergi ke ibu kota Zhou untuk memprovokasi Kaisar Zhou. Waktu terus berlalu. Selain berlatih, Luo Feng kadang-kadang melakukan beberapa tugas untuk mendapatkan kredit, misi hadiah, misi garnison, dan misi perburuan harta karun. Dua yang terakhir sangat merepotkan, butuh waktu lama atau banyak pikiran. Hanya misi hadiah yang relatif mudah bagi Luo Feng yang menguasai teknik elemental. Luo Feng tidak ingin menimbulkan terlalu banyak keributan di benua asal, jadi dia hanya menerima misi hadiah sesekali. Sasaran misi hadiah kali ini adalah ahli alam kekacauan teratas Sage Agung Kabut Hitam, dan hadiahnya 100.000 poin. Sage Agung Kabut Hitam ini mempraktikkan jalan agung asal muasal sebab akibat, pikir Luo Feng. Dia menggunakan metode melarikan diri dan transformasi untuk datang ke wilayah Sage Agung Kabut Hitam. Ini adalah daerah yang relatif terpencil dan sebagian besarnya diselimuti kabut hitam. Ada juga ratusan kota biasa di wilayah ini diselimuti kabut hitam. Setiap kota bagaikan pulau terpencil. Setiap orang yang kembali ke kota harus diperiksa dengan seksama. Pastikan mereka tidak terlibat dalam hal-hal kejahatan. Di wilayah kabut hitam, di gerbang kota biasa, beberapa formasi digunakan untuk memeriksa dengan seksama setiap praktisi yang kembali ke kota. Para praktisi tersebut pun menerima penyelidikan tersebut dengan patuh. Tiba-tiba, salah satu praktisi di bawah pemeriksaan ketat oleh formasi menemukan noda berdarah di permukaan kulit. Tidak mungkin, kapan aku ditemukan? Sang kultivator menunjukkan ekspresi putus asa, dan tubuhnya diam-diam menghilang ke dalam gampan. Tidak bagus. Wajah para praktisi yang sedang diperiksa di samping berubah drastis. Siapapun yang melihat bekas darah itu harus menjalani pemeriksaan kedua untuk memastikan bahwa mereka tidak terkontaminasi. Terdengar suara, meskipun para penjaga bersembunyi di tempat yang lebih aman, mereka tetap perlu diperiksa sesekali. Pada saat ini, Luo Feng muncul di langit dan menyaksikan pemandangan ini. Sage Agung Kabut Hitam mendatangkan bencana sebab akibat yang menyebabkan banyak praktisi di wilayahnya hidup dalam ketakutan selamanya. Transmisi tanda sebab akibat ini menyebabkan banyak praktisi panik. Berlatih dengan mempelajari sebab akibat dari semua makhluk hidup dan memahami asal mula sebab akibat. Jika ketertiban sebab akibat terlalu dalam, maka akan mendatangkan malapetaka sebab akibat yang mengakibatkan semua praktisi di kota tersebut musnah, sehingga hubungan sebab akibat pun hilang sepenuhnya. Luo Feng sudah mengetahui informasi tentang Sage Agung Kabut Hitam ini. Pemusnahan total adalah cara paling sederhana untuk menghilangkan sebab dan akibat. Para praktisi yang tak terhitung jumlahnya di kota-kota ini memang sangat terlibat dengan Sage Agung Kabut Hitam. Namun pada akhirnya mereka semua binasa. Luo Feng berjalan di atas kota demi kota dan melihat banyak praktisi di kota-kota ini panik sepanjang hari. Begitu malapetaka karma terjadi, banyak nyawa akan mati. Akhirnya ketemu. Luo Feng merasakan aura alam kekacauan yang berasal dari seorang pedagang yang tinggal di salah satu kota.
penjual itu menjalankan bisnisnya dengan senyum di wajahnya, melayani beberapa pelanggan lama dengan antusias. Para praktisi di kota itu tidak tahu bahwa penjual ini adalah sumber malapetaka jahat yang tak ada habisnya. Penjual itu merasakan sesuatu dan menatap Luo Feng. Saat melihatnya, pedagang itu merasa bahwa semua yang ada di depannya menghilang, dan yang terlihat hanyalah bintang yang tak berujung dan megah. Bintang megah ini menggelinding dan menghancurkan keinginan spiritual pedagang itu. Kemauan spiritualnya langsung musnah, dan Sage Agung Kabut Hitam pun musnah sepenuhnya. Luo Feng terlalu berhati-hati. Begitu Luo Feng tiba, dia menggunakan jurus pamungkasnya, teknik legenda, dan langsung menghancurkannya dengan tekad mentalnya yang sangat kuat. Musuh tidak memiliki sedikit pun kesadaran, dan bahkan tidak punya waktu untuk melakukan metode rahasia reinkarnasi. Pang! Penjual itu terjatuh sambil tersenyum. Pada saat ini, banyak sekali praktisi di ratusan kota di wilayah kekuasaan Sage Agung Kabut Hitam sama sekali tidak menyangka bahwa musibah sebab akibat telah lenyap sepenuhnya sejak saat itu. Kumpulkan. Luo Feng melambaikan tangannya dan mengumpulkan mayat Sage Agung Kabut Hitam. Morosa akhirnya punya makanan lagi, kata Luo Feng. Dia segera pergi. Kematian Sage Agung Kabut Hitam juga menarik perhatian beberapa kekuatan di benua asal. Bagaimanapun, wajar saja jika alam kekacauan hancur dalam pertempuran. Namun, kematian total dan hilangnya sebab akibat secara total itu sangat jarang terjadi. Hanya dalam beberapa abad, Sage Agung Beiyu dan Sage Agung Kabut Hitam mati total satu demi satu, yang masih memungkinkan mereka yang tertarik untuk menyelidikinya. Sage Agung Beiyu dan Sage Agung Kabut Hitam meninggal satu demi satu dalam beberapa abad. Mereka semua melakukan dosa besar. Mungkinkah ada Raja Dewa yang kuat ingin membunuh para pendosa besar ini? Tidak banyak orang kuat di benua asal yang dapat sepenuhnya membunuh alam kekacauan teratas. Umumnya, bahkan Raja Dewa tingkat pertama tidak dapat melakukannya. Secara alami, orang-orang akan menebak bahwa itu adalah keberadaan yang kuat yang mengambil tindakan. 100.000 poin. Sebagai murid pribadi Kaisar, wewenang Luo Feng untuk menerima poin hadiah bahkan lebih tinggi daripada seorang bangsawan kelas 1 dari keluarga kerajaan. Dia sendiri dapat menyerahkan tugas kepada roh istana di Chu. Di istana Kaisar Chu, balai warisan, Luo Feng datang ke sini lagi. Aku perlu mengawasi bayangan binatang malapetaka sekali, Luo Feng berkata langsung kepada roh tua itu. Melihat bayangan binatang malapetaka itu, roh tua dari senjata itu memandang Luo Feng. Bayangan binatang malapetaka yang lengkap, bahkan jika itu hanya bayang aja, membutuhkan kemauan jiwa tingkat Raja Dewa untuk tetap terjaga. Yang terbaik adalah mencapai level kedua dari alam Raja Dewa untuk melihatnya. Ambang batas kehendak Raja Dewa terutama digunakan untuk tetap terjaga. Anda tidak dapat mengingat terlalu banyak setelah melihat gambar itu. Apakah kamu yakin ingin terus menontonnya? Orang tua dari senjata itu memandang Luo Feng. Luo Feng mengangguk. Iya, tetap melihat. Kalau begitu, bersiaplah. Orang tua dari senjata itu mengangguk, lalu dia menghilang. Luo Feng menatap kekacauan di depannya, dan tiba-tiba sebuah sosok besar yang samar mulai muncul dari sana. Tubuhnya seperti dunia yang luas, semuanya merah dan berkobar-kobar api. Ia memiliki 8 pasang sayap besar dan 4 kuku besar yang seolah-olah menopang seluruh dunia. Mata tunggalnya yang besar menatap dingin ke arah Luo Feng. Boom! Setiap gerakan yang dilakukannya sangat sulit karena ia terikat oleh rantai. Rantai ini datang dari ketiadaan dan menembus setiap bagian tubuh, dan jiwanya membuatnya sulit untuk melawan. Ia melihat ke arah Luo Feng, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Luo Feng bahkan melihat jejak masa lalunya dan pertumbuhannya, tumbuh selangkah demi selangkah dari binatang malapetaka yang lemah dan tak terlihat.
Ini adalah video makhluk kuat yang sedang mengamati binatang malapetaka. Luo Feng sedikit mengerti. Makhluk kuat itu dapat melihat jejak binatang malapetaka di masa lalu, dan dia merekam video ini lalu menyimpannya. Jika orang yang lemah melihat binatang malapetaka, kemungkinan besar dia akan langsung mati. Mampu melihat jejak binatang malapetaka di masa lampau secara sekilas, metode ini telah melampaui imajinasi Luo Feng. Binatang malapetaka itu benar-benar terikat. Luo Feng agak terkejut. Rantai yang menjulur keluar dari kampan itu jelas membuat binatang malapetaka itu sulit untuk melepaskan diri. Jiwaku adalah Raja Dewa tingkat kedua, tetapi aku hanya bisa melihat bayangan binatang buas. Kekuatan binatang buas itu pasti di atas Raja Dewa tertinggi. Keberadaan seperti itu masih terikat dan terperangkap. Gumam Luo Feng yang terkejut. Dia langsung menebak bahwa keberadaan yang lebih kuat yang mengikat binatang buas itu pastilah sang kultivator. Bagaimanapun, bayangan binatang buas itu diwariskan ke negara kuno Yanfeng. Dilihat dari lintasan pertumbuhan binatang buas itu seharusnya bukan dari sisi pembudidaya. Itu pasti kehidupan yang mengerikan di luar kandang, pikir Luo Feng. Dia harus mengakui bahwa hanya dengan melihat lintasan pertumbuhan binatang malapetaka itu, Luo Feng dipenuhi dengan kekaguman. Ternyata masih ada makhluk yang lebih kuat yang dapat menahan binatang malapetaka itu. Luo Feng diam-diam tertegun. Binatang buas malapetaka, bahkan jika itu adalah keberadaan yang menakutkan di atas alam tertinggi Raja Dewa, ia masih saja terikat. Apalagi aku hanyalah alam kekacauan kecil sekarang. Luo Feng mengingat video ini dengan seksama. Lagi pula, butuh 100.000 poin untuk melihat balai warisan ini sekali. Luo Feng membenamkan dirinya di dalamnya, dengan hati-hati mengalami dan mengamati. Hanya dengan hati yang abadi, seseorang dapat bertahan hidup dari malapetaka yang tak berujung. Sambil mengamati dengan seksama, Luo Feng memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hati abadi yang diterimanya. Dia dapat menyerahkan segalanya, bahkan hidupnya sendiri, hanya dengan cara ini. Dengan segala cara, melalui transformasi nirvana berulang kali, dia dapat mencapai titik ini. Luo Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Namun karena hal ini, ia bahkan menelantarkan teman-temannya. Ia bahkan melahap teman-temannya yang telah berbagi kesulitan dengannya berkali-kali. Luo Feng melihat tanda-tanda pertumbuhan yang jauh lebih rinci daripada yang ada di peta binatang iblis. Pada akhirnya, binatang buas itu menjadi sangat kuat, dan ada beberapa teman yang mengikutinya. Hanya untuk menjadi lebih kuat, binatang buas itu masih mengalahkan teman-temannya satu persatu, menyerangnya dan membunuh teman-temannya, dan melahap teman-temannya. Ia menjadi lebih kuat. Di jalan menuju pertumbuhan, ia tidak membutuhkan mitra, ia hanya perlu menjadi lebih kuat sendiri. Akhirnya pada suatu hari, dia tertangkap, bahkan tanpa melihat siapa pelakunya. Hanya dengan perubahan waktu dan ruang, ia terperangkap dalam dunia penjara dan terjerat dalam serangkaian rantai kekosongan yang tidak akan pernah bisa ia singkirkan. Inilah akhir dari perjalanan binatang malapetaka itu. Luo Feng menatapnya dengan sedikit penyesalan. Dia tertangkap hanya dengan mengubah waktu dan ruang, dan dia bahkan tidak melihat siapa lawannya. Pikiran dan tekadnya kuat, tetapi pada akhirnya bergantung pada kekuatan. Jika tidak cukup kuat, ia akan menjadi tawanan, pikir Luo Feng. Ini juga menjadi peringatan bagi Luo Feng. Menyaksikan bayangan binatang malapetaka tidak hanya memperkuat tekad Luo Feng untuk menekuni Tao, tetapi juga membuatnya sadar bahwa tidak ada jalan pintas untuk mempraktikkan Tao. Bantuan yang diberikan seni elemen kepadanya pada akhirnya akan semakin lemah. Di sisi lain, hal itu juga membuat Luo Feng menyadari bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik darinya, dan dia harus selalu merasa kagum. Seiring berjalannya waktu, Luo Feng semakin fokus pada Dao Agung
dan memahami mata Dao Agung. Sudah 27 abad sejak Luo Feng datang ke kota Chu. Di ruang rahasia tempat asal mula alam semesta asli, reinkarnasi kekuatan Dewa Luo Feng menghadapi seluruh jalan asal-usul kehidupan dan dapat melihat 6 cabang utama jalan itu dalam sekejap. Aku juga telah mengolah tubuh kehidupan hingga ke puncak alam kekacauan. Luo Feng melihat asal-usul kehidupan di depannya. Aku telah mengumpulkan 7 potong bahan kehidupan kekacauan yang sempurna, tetapi aku masih belum dapat memahami bagian pertama dari bentuk Trinitas. Tubuh kehidupan 8 kesengsaraan yang mencatat 3 cabang utama roh kehidupan, tubuh kehidupan, dan sumber kehidupan. Di antara mereka, roh kehidupan dan tubuh kehidupan ini telah didorong ke puncak alam kekacauan. Tidak mungkin lagi untuk meningkat sebelum menjadi Raja Dewa. Aku sudah bermeditasi begitu lama, tetapi masih belum bisa memahaminya. Apakah aku benar-benar perlu menjadi Raja Dewa untuk memahami wujud Trinitas? Luo Feng berpikir, mungkin aku bisa mencoba memakan buah roh kristal Hunyuan. Luo Feng semula berencana untuk mengambil buah roh kristal kekacauan setelah 5 cabang yang telah dipahaminya mencapai puncaknya, lalu menggunakan 4 buah roh kristal kekacauan yang tersisa untuk mencapai tingkat Raja Dewa. Sekarang baru 2 cabang yang telah mencapai puncak alam kekacauan. Luo He, datanglah ke istana di Cuku. Tiba-tiba kesadaran spiritual Luo Feng menerima pesan telepati dari gurunya di Chu. Ini adalah pertama kalinya guru datang kepadaku atas inisiatifnya sendiri selama lebih dari 20 abad. Luo Feng agak terkejut. Tubuh aslinya secara alami segera bergegas ke istana di Chu. Di dalam istana Kaisar Chu duduk di tanah. Sosoknya anggun, tetapi wajahnya sedikit cemberut. Leluhur, dia mengirim kembali sejumlah sumber daya, semuanya untuk klan kita. Kaisar Chu merenung. Belum lama ini, 13 kaisar dari negara kuno Yanfeng dipanggil oleh leluhur Yanfeng dan diberi sejumlah besar sumber daya. Keumpulan sumber daya ini dibagi menjadi 13 bagian, satu untuk masing-masing dari 13 cabang keluarga kerajaan. Menurut petunjuk leluhur, kumpulan sumber daya ini secara alami untuk pengembangan klan kita. Kali ini semua elit keluarga kerajaan akan bisa mendapatkan sejumlah sumber daya, pikir Dejo. Dari ketiga muridku, 2 murid lainnya sering datang menemuiku dan meminta bimbinganku. Tetapi murid ketigaku Luo Feng tidak pernah datang sekalipun dalam 20 abad terakhir. Dibandingkan dengan para elit kerajaan, Kaisar Chu juga sangat dekat dengan ketiga murid langsungnya. Guru, Luo Feng berjalan masuk dari luar aula saat ini dan memberi hormat. Sejak kau menjadi muridku, kau tidak pernah datang untuk meminta nasihat selama lebih dari 20 abad. Dicu menatap Luo Feng. Apakah kamu tidak ada masalah dengan latihanmu? Luo Feng berkata dengan hormat. Guru, saya memiliki sedikit kebingungan tentang asal-usul kehidupan. Kelopak mata Dicu sedikit berkedut. Dia tidak mengerti asal-usul kehidupan. Bagaimana dengan Dao Agung asal mula kehancuran? Apakah kau telah memahaminya dengan sangat lancar? Tanya Kaisar Chu. Ini adalah hal yang ia kuasai. Semuanya berjalan lancar sampai saat ini, kata Luo Feng. Kaisar Chu mengangguk dan hanya bisa bertanya, apa kebingunganmu tentang asal-usul kehidupan? Luo Feng melambaikan tangannya dan sebuah partikel abu-abu muncul di depannya. Partikel abu-abu itu langsung retak, memperlihatkan 2 partikel perpaduan yin dan yang di dalamnya. Ini adalah bentuk partikel paling dasar dari makhluk lapisan kekacauan yang sempurna, yaitu bentuk Trinitas. Muridku juga telah menyadari banyak hal, tetapi dia masih belum bisa memahaminya secara menyeluruh, kata Luo Feng. Kaisar Chu merasa sakit kepala setelah membaca ini. Dia mengabdikan dirinya untuk mengolah Dao Agung asal mula kehancuran dan memiliki sedikit pengetahuan tentang Dao Agung asal mula material, Dao Agung sebab akibat,
dan Dao Agung asal mula ruang, tetapi itu hanya setara dengan tingkat Raja Dewa biasa. Sedangkan untuk Dao Agung asal mula kehidupan, dia benar-benar tidak memahaminya. Murid sangat bingung, kata Luo Feng. Selama lebih dari 20 abad, ia telah memfokuskan sebagian besar energinya pada hal ini. Guru, tolong beri saya petunjuk. Bentuk Trinitas, itu struktur tubuh yang relatif sederhana, Kaisar Chu berkata sambil berpikir cepat. Kaisar Chu tiba-tiba melambaikan tangannya dan mayat kumbang sisik emas muncul di aula. Ini adalah mayat makhluk dari alam kekacauan. Struktur tubuhnya adalah bentuk kehidupan 10 arah yang lebih maju daripada bentuk Trinitas. Ia dapat melawan Raja Dewa dengan tubuhnya. Kamu harus mempelajari bentuk dunia 10 arah yang telah maju dengan seksama, dan kemudian kamu mungkin dapat memahaminya dengan mempelajari bentuk Trinitas yang sederhana. Luo Feng menatap kosong ke arah bangkai kumbang sisik emas di depannya. Bangkai itu memiliki aura yang kuat. Mayat ini, Luo Feng bingung. Dia belum pernah mendengar makhluk seperti itu. Lalu Hurpatir mengabdikan dirinya untuk mempelajari berbagai garis keturunan campuran. Ini adalah salah satu makhluk istimewa yang dibudidayakannya. Kamu kembali dan pelajarilah. Setelah mempelajarinya, kamu akan memiliki akumulasi yang lebih dalam. Jika kamu mengambil buah roh kristal hunyuan, kamu mungkin dapat memahami bentuk Trinitas dalam satu gerakan, kata Chu. Murid mengerti. Luo Feng mengerti dan segera mengambil mayat itu. Pergilah. Chu melambaikan tangannya. Luo Feng segera mundur dengan hormat. Awalnya, aku berencana untuk memberinya beberapa sumber daya. Bangkai kumbang sisik emas ini bernilai 1.000.000 poin. Jadi itu bisa dianggap sebagai sumber daya baginya. Chu merasa puas karena dia menerima seorang murid. Tentu saja dia tidak mau memperlakukan muridnya dengan buruk. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.